Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Kemudian dikatakan oleh muallif, dan ini penting sekali, kaitan dengan varian manusia satu sama lain saling berbeda, itu disebabkan karena keikhlasan dan ittiba an-nabi, mengikuti an-nabi SAW. Jadi dalam melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan, kadang satu dengan yang lain tidak sama. Dalam soft sholat, satu soft saja, soft awal atau soft yang kedua, kadang tidak sama satu dengan yang lainnya pahala yang Allah sediakan. Padahal berdirinya sama, yang dilakukan oleh makmum sama, imam qaim berdiri, dia berdiri, ruku, i'tidal, sujud, sama yang dilakukan. Namun satu dengan yang lainnya dari makmum itu tidaklah sama dalam al-ajr. Apa sebabnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jal di majelis ilmu di salah satu rumah Allah, yang mana kita sedang mengkaji ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW. Bahasan kita masih kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatin Nufus. Tazkiyatin Nufus amatlah penting dan dibutuhkan oleh setiap muslim-muslimah. Tazkiyatin Nufus adalah suatu proses memperbaiki hati dan jiwa kita dengan amalan-amalan ketaatan kepada Allah, dengan meninggalkan maksiat-maksiat Allah. Bahkan telah dijelaskan di ayat-ayat yang telah kita bacakan, dengan tazkiyatin nufus seorang akan diberi keberuntungan dengan surganya Allah Azza wa Jal, sebagaimana yang Allah Azza wa Jal firmankan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Demikian pula di ayat yang lain yang telah Allah sebutkan, qad aflaha man zakkaha, dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Bahasan kita lanjutan bab yang ke-6, halaman 54, yang sebelumnya telah dijelaskan tentang hakikat an-nafs. Kesimpulannya pada halaman 53, fawaidnya yang belum kita sampaikan. Fawaid bab yang ke-5 tentang hakikat an-nafs, hakikat jiwa, yaitu dikatakan oleh muallif ma'rifatu haqiqatin nafsi. Sebelum kita lanjutkan bahasan yang ke-6, bab yang ke-6, kita sampaikan kesimpulan bab yang sebelumnya, yaitu kaitan hakikat an-nafs, yang telah dijelaskan oleh muallif bahwasanya an-nafs ada 3 macam, 3 sifat. Ada yang mutmainnah, ada yang ammaratun bisu, ada al-lawwamah. Kemudian dikatakan oleh al-muallif hafizahullah, ma'rifatu haqiqatin nafsi wa annal asla fiha annaha ammaratun bisu. Ini yang mesti kita kenali, kita fahami. Hakikat, mengenali hakikat jiwa, hakikat an-nafs. Dan pada asalnya an-nafs itu senantiasa mengajak kepada kejelekan. Kalau kita mengetahui hal ini, maka hendaknya kita membentengi dengan ilmu, dengan kesabaran. Artinya kesabaran dalam melakukan ketaatan kepada Allah,
kesabaran dalam meninggalkan maksiat Allah Azza wa Jal. Yang kedua, dikatakan oleh muallif, isti'adzatun Nabi sallallahu alaihi wasallam min syarrin nafsi. Telah dijelaskan hadis kaitan perlindungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah dari syar, kejahatan, kejelekan an-nafs, sebagaimana yang disampaikan seringkali oleh Al-Khatib, wa na'udzu billah dalam khutbatul hajah, wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Ini adalah doa permohonan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah akan kejelekan an-nafs. Demikian pula doa yang lain dalam hadis yang telah dijelaskan pada kesempatan yang sebelumnya, a'udzu bika min syarri nafsi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari kejahatan jiwa, kejahatan an-nafs. Beliau adalah teladan kita. Beliau yang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah, meminta perlindungan kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Kita senantiasa pun memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa-jiwa kita. Kemudian masalah yang ketiga yang dikatakan oleh muallif, al-aslu fin nafsi al-dhulmu wal jahl, fala yaghtarru biha sahibuha. Bahwasanya al-asl, bahkan dikatakan oleh al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighasatul Lahfan, bahwasanya an-nafsu khuliqat fil asli jahilah zalimah illa man rahimallah. Disebutkan dalam kitab Ighasatul Lahfan dan juga dalam kitab Al-Bada'i' Bada'il Fawaid Ighasatul Lahfan, Ighasatul Lahfan, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya an-nafs itu pada asalnya diciptakan dalam keadaan jahil, zalim, kecuali yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Maka dari itu, fala yaghtarru biha sahibuha. Jangan sekali-kali seorang itu terpedaya, tertipu. Bagaimana? Ya senantiasa memohon kepada Allah, senantiasa memohon perlindungan kepada Allah. Yang keempat, ta'akkudu ahammiyati tazkiyatin nafsi wa dzalika li kasratil afat allati tubi'at 'alaiha. Pentingnya melakukan tazkiyatun nafs. Pentingnya melakukan tazkiyatun nafs. Karena banyaknya afat, banyaknya celah atau aib yang ada pada an-nafs itu sendiri. Jadi an-nafs kalau dibiarkan begitu saja, tidak dikendalikan dengan ketakwaan kepada Allah, dengan ketaatan-ketaatan, maka akan semakin menyimpang jauh, akan semakin menyimpang dari jalan Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu senantiasa dilakukan tazkiyatun nafs, dilakukan tazkiyatun nafs. Kemudian yang kelima, masail yang disebutkan oleh muallif hafizahullah, asarul adhkaril yawm wal lailah fi tarwid an-nufus. Pengaruh zikir pagi dan petang dalam melatih atau istilahnya melatih jiwa, melatih nafs. Artinya apa? Melatih dan menjaga dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di sini ada anjuran senantiasa al-mu'min, al-mu'minah menjaga zikir pagi dan petang. Alhamdulillah zikir pagi dan petang banyak sekali
Sudah ada terjemahannya bahasa Indonesia, tinggal dibaca setiap pagi dan petangnya. Dan itu sebagai benteng al-mu'min. Benteng al-mu'min, bahkan membentengi mukmin dari asyayatin, dari makhluk-makhluk gaib, makhluk-makhluk yang asyar, yang Allah ciptakan, yang Allah yang ada di muka bumi. Bab yang ke-6. Selanjutnya al-muallif menjelaskan tentang bab yang ke-6 tentang varian tingkatan manusia, dalam hal ini al-mu'min, dalam tazkiyatun nafs. Bab tafawud darajatin nas fi tazkiyatin nafsi. Macam-macam tingkatan manusia, varian tingkatan manusia dalam melakukan tazkiyatun nafs. Dalam melakukan tazkiyatun nafs. Dan manusia yang dimaksud adalah al-mu'min. Kalau kita lihat dengan dalil-dalilnya, dalil-dalil yang disampaikan oleh muallif, yang dimaksud adalah al-mu'min. Bahwasanya al-mu'min, al-mu'mina akan dijelaskan pada kesempatan ini. Dalam melakukan tazkiyatun nafs, ada yang sabiqun bil khairat, ada yang betul-betul dia ijtihad dalam melakukan tazkiyatun nafs, ada yang muqtasid, ada yang sedang, dan ada yang zalimun li nafsi, ada yang dia itu lalai dalam tazkiyatun nafs. Lalai dalam tazkiyatun nafs. Qala Allah Ta'ala, dan ini kalau kita lihat dalam kehidupan kita, atau kita perhatikan pada yang ada pada kita, akan kita jumpai sebetulnya apa yang akan dijelaskan oleh muallif ini. Qala Allah Ta'ala, wa likullin darajatum mimma amilu. Sebagaimana sebelumnya, atau al-muallif, bahwasanya al-muallif menyampaikan dalil Al-Quran, kemudian hadis, jika ada kemudian aqwal as-salaf. Dan ini yang menjadi mizah, kelebihan kitab ini. Qala Allah Ta'ala, kemudian qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aqwal as-salaf. Qala Allah Ta'ala, wa likullin darajatum mimma amilu. Surat Al-An'am ayat 132. Bahwasanya masing-masing manusia ada tingkatannya. Masing-masing manusia ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka lakukan, sesuai ibadah yang mereka lakukan. Ada tingkatannya yang betul-betul ijtihad dalam ketaatan kepada Allah, ada yang sedang, dan ada yang lalai nantinya. Dikatakan oleh Sa'di tentang tafsir ayat ini, walikullin ay minhum annas darajatum mimma amilu bihasabi a'malihim. Jadi masing-masing manusia al-mu'min ada tingkatan-tingkatannya sesuai amalannya. Sesuai amalannya. Bahkan al-jannah, surganya Allah Azza wa Jalla pun ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan-tingkatannya sesuai amalan manusia. Wa ma dikatakan oleh Sa'di, wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah lalai atas apa yang kalian lakukan, atas apa yang mereka lakukan. Artinya Allah akan membalas sesuai amal yang dilakukan oleh manusia, oleh al-mu'min. Pada ayat yang kedua,
Allah Azza wa Jalla lebih jelas, lebih tegas menegaskan, wa qala Allah Ta'ala, thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Surat Fatir ayat 32. Allah Azza wa Jalla menegaskan tentang keadaan manusia, hamba-hamba Allah yang iman kepadanya. Qal thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Kemudian kitab Al-Quran kami wariskan kepada mereka orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, kata Allah Azza wa Jalla. Ayat ini yang dimaksud ibadina adalah al-mu'min. Karena Alkitab diberikan kepada yang iman kepada Allah Azza wa Jalla. Thumma awrasna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Kemudian Allah Azza wa Jalla menegaskan, di antara manusia al-mu'min yang menerima Alkitab tadi itu, yang iman kepada Allah, di antara mereka minhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka ada yang mendolimi diri mereka. Wa minhum muqtasidun. Di antara mereka ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dan di antara mereka ada yang lebih mendahulukan perbuatan kebajikan dengan izin Allah. As-Sa'di yaqul, As-Sa'di dalam tafsir yang menjelaskan bahwasanya faminhum zalimun li nafsihi, yaitu mereka yang terjatuh kepada kemaksiatan, yaitu yang melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah. Dia masih mukmin. Seorang masih mukmin, iman kepada Allah. Jadi dalam hatinya ada keimanan. Namun dia sering lalai dengan meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Baik meninggalkan sholat 5 waktunya mungkin, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dunal kufur, tidak sampai pada kekufuran. Jadi ayat ini kepada al-mu'min. Faminhum zalimun li nafsihi bi fi'lil muharramat wa tarkil wajibat. Jadi yang zalim li nafsihi, yang mendolimi diri mereka itu adalah yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, meninggalkan kewajiban-kewajiban. Tapi dia masih mukmin. Dan kalau kita lihat, banyak kadang-kadang masih ada di sekeliling kita. Ya tugas kita menasihati, menyampaikan, jangan sampai tergolong kelompok yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla zalimun li nafsihi. Jadi mereka yang tidak menjalankan kewajiban Allah, melakukan maksiat Allah, ini tergolong yang zalimun li nafsihi. Meninggalkan kewajiban-kewajibannya membayar zakat, meninggalkan kewajiban-kewajibannya akan sholat, meninggalkan kewajiban-kewajibannya akan puasa, dan yang lainnya. Melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ini zalimun li nafsihi. Qal wa minhum muqtasid.
yaitu yang wa minhum muqtasid bi fi'lil wajibat wa tarkil muharramat. Jadi ada sekelompok manusia, al-mukmin, sekelompok kaum mukminin yang muqtasid, yang pertengahan, yaitu dengan menjalankan, menunaikan kewajiban-kewajibannya dan meninggalkan larangan-larangannya. Ini muqtasid. Dia menjaga apa yang Allah wajibkan dilakukan, apa yang Allah haramkan ditinggalkan. Tidak lebih. Tidak lebih. Yang diwajibkan dilakukan, yang diharamkan ditinggalkan. Ini tergolong muqtasid. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Ada kelompok yang ketiga, kelompok manusia al-mukmin, al-mukminah, yang sabiqun bil khairat. Qal minhum sabiqun bil khairati biiznillah wa dzalika bi fi'lil wajibati wal mustahabbat wa tarkil muharramati wal makruhat. Mereka ini menjalankan, menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, menjaga salat 5 waktunya, menjaga tentang kewajiban zakatnya dilaksanakan, dan juga melakukan, meningkatkan dengan mustahabbat, menjaga salat 5 waktu, demikian pula menambahi dengan nawafilnya, sunnah-sunnahnya, sunnat ad-duha, rawatib, sunnah-sunnah yang lain dijaga. Melakukan zakat dan juga menambah dengan sedekah-sedekah yang mustahab. Meninggalkan yang diharamkan dan juga meninggalkan yang dimakruhkan. Ini tingkatan yang tinggi yang digolongkan sabiqun bil khairat. Dia sungguh-sungguh ijtihad dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Jadi dia melakukan sungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tinggal kita menggolongkan saja, kita ini termasuk golongan yang mana. Apakah zalimun li nafsihi wa nas'alullah lana wa lakum al-afiyah wassalama? Apakah termasuk muqtasid? Apakah termasuk sabiqun bil khairat? Nah, inilah tingkatan manusia itu tidak sama. Dan nantinya balasan yang Allah berikan sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Pahala yang Allah janjikan sesuai dengan amalan yang dilakukan oleh manusia, oleh mukmin. Faedah di sini dikatakan oleh ahlul ilmi, Allah Azza wa Jalla tadi menyebutkan wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Ada kalimat biiznillah, dengan izin Allah. Pada kelompok yang ketiga dikatakan oleh ahlul ilmi, masih ucapan Sa'di di sini dikatakan wa qawluhu biiznillah raji'un ila sabiqi ilal khairati li'alla yaghtarra bi amalihi bal ma sabaqa ilal khairati illa bi taufiqillahi ta'ala wa ma'unatihi. Ini yang penting, khususnya kelompok yang ketiga, sabiqun bil khairat, kelompok kaum mukminin, kaum mukminat yang sabiqun bil khairat, yang ijtihad, sungguh-sungguh dalam melakukan kewajiban-kewajiban, melakukan menambah dengan mustahab, meninggalkan yang diharamkan dan juga yang makruh. Dikatakan oleh Allah biiznillah,
dengan izin Allah. Sa'di mengatakan bahwasanya kalimat biidznillah ini kembali kepada kelompok yang ketiga. Bahwasanya mereka melakukan sungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan, kewajiban-kewajibannya, menambah dengan sunnah-sunnahnya. Ini adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, meninggalkan yang dimakruhkan oleh Allah, semuanya adalah taufik minallah. Artinya dia dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, diberi taufik. Sehingga dalam hal ini janganlah sekali-kali seorang itu bangga dengan amalannya. Saya sudah melakukan menunaikan zakat, menunaikan nambah sedekah, la yaghtar, tidak tertipu, tidak terpedaya, tidak tertipu dengan amalannya. Makanya di sini dikatakan biidznillah, ini adalah taufik minallah, pertolongan Allah. Makanya al-mukmin senantiasa isti'anah kepada Allah dalam melakukan ketaatan-ketaatan, meninggalkan maksiat Allah. Dan apabila dia berhasil dalam melakukan ketaatan, ketahuilah ini adalah taufik. Antum al-an duduk di sini di majelis ini, atau taufik min Allah Azza wa Jalla. Ini adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Allah mudahkan langkah antum untuk datang mengikuti kajian. Di mana banyak yang lain yang mungkin masih berat untuk mengikuti kajian. Ini adalah taufik min Allah. Dikatakan oleh As-Sa'di, fayambaghi lahu an yashtaghil bi syukrillahi ala ma an'ama bihi alaihi. Maka senantiasa al-mukmin ketika diberi taufik, dimudahkan dalam melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat Allah, hendaknya dia senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Ini adalah satu karunia. Karunia yang tak terhingga. Antum dapat bermajlis, majlis ilmu, ini adalah nikmat taufik min Allah. Maka hendaknya disyukuri nikmat ini. Ala ma an'ama bihi alaihi, atas nikmat yang Allah berikan, karuniakan kepada manusia atau kita. Bagaimana mensyukurinya? Ya dengan senantiasa baik itu mengucapkan dengan lisan. Karena syukur itu tidak cukup diucapkan dengan lisan. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya syukur itu ada 3 ketentuan nantinya. Mengucapkan dengan lisan akan nikmat dan karunia yang kita dapat, meyakini dengan hati bahwasanya itu adalah karunia dari Allah, dan membuahkan dengan amalan ketaatan. Artinya ada dibuahkan dengan amalan ketaatan, ditingkatkan amalan ketaatan itu. Dzalika huwal fadlul kabir. Ini adalah satu karunia yang teramat besar. Ini adalah karunia dari Allah yang teramat besar. Jadi pada ayat ini al-mukmin ada 3 kelompok. Ada zalimun li nafsihi, yang lalai dalam menjaga melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan dan senantiasa melakukan kemaksiatan, namun tetap iman, masih ada keimanan dalam hatinya, namun tidak menjalankan perintah Allah, kewajiban Allah. Yang kedua muqtasid, yang tengah sedang, dia hanya menjaga, menjalankan kewajiban dan meninggalkan kemaksiatan yang diharamkan. Dan yang ketiga adalah yang berlomba-lomba atau sungguh-sungguh dalam menjaga melakukan kewajiban dan juga mustahabat. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya zalimun li nafsihi, yang dimaksud zalim li nafsihi adalah al-kafir atau mereka yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Namun dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, wa hadza ghalat, ada as-sahih al-zalim li nafsihi ini umat Muhammad.
Jadi ayat ini yang dimaksud adalah kepada umat Muhammad. Kepada umat Muhammad yang iman kepada Allah. Ada yang zalimun li nafsihi. Al-Imam Ibnul Qayyim sebetulnya membagi lagi, menambah. Ada kelompok yang keempat. Kalau di ayat ini ada tiga kelompok. Zalimun li nafsihi, muqtasid, wasabiqun bil khairat. Al-Imam Ibnul Qayyim menambahkan setelah menjelaskan tiga kelompok ini, yang paling tinggi, yang paling mulia adalah sabiqun bil khairat tadi. Kemudian yang ke tengah-tengah tadi adalah muqtasid. Kemudian yang paling bawah adalah dikatakan di sini muassir lid dunya. Dia keadaannya itu mementingkan dunianya. Jadi hatinya sudah dikuasai oleh dunia. Semua kesibukannya dunia, hammuhu wa syughluhu ad-dunya. Bahkan dia kalau diberi dia ridho. Maksudnya kalau diberi dunia dia senang dan ridho, dan kalau dia dicegah dari dunia dia akan benci. Maksudnya dia tidak senang. Semua usahanya dunia. Ini kelompok yang zalimun li nafsihi tadi. Kemudian setelah menjelaskan tiga kelompok ini, dia menjelaskan adapun keadaan yang keempat. Ada keadaan yang keempat dikatakan keadaan manusia, surahnya manusia tapi hakikatnya bukan manusia. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Qayyim, wal bahaimu khairun min. Bahkan binatang lebih baik dari dia. Wa nasallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan di sini dikatakan oleh Ibnu Qayyim, al-hala ar-rabi'ah la yastahiqqu sahibuha an yakuna insanan bisurati fahuwa fi nafsil amri syarrun minal khanazir wal kilab. Kelompok manusia yang keempat, keadaan mereka itu la yastahiq, tidak berhak untuk dikasih nama manusia, walaupun dia itu bentuknya manusia. Dia hakikatnya lebih jelek, lebih jahat dari khanazir, dari babi dan anjing. Kama qala ta'ala, inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la yaqilun. Karena mereka tidak iman kepada Allah, karena mereka kufur kepada Allah. Walaupun mereka memiliki mata, telinga, tapi tidak melihat ayat-ayat Allah, tidak iman kepada Allah. Ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, kelompok yang keempat. Intinya pada ayat tadi, surat Fatir ayat 32 menjelaskan keadaan al-mu'min. Sekali lagi, keadaan mukmin ada tiga: zalimun li nafsihi, muqtasid, wasabiqun bil khairat. Wa qala Syekhul Islami rahimahullahu ta'ala, was-suluku sulukani, sulukul abrari ahlul yumni, wa huwa ada'ul wajibati wa tarkul muharramati batinan wa zahira. Wathani sulukul muqarrabin as-sabiqin wa huwa fi'lul wajib wal mustahab bihasabil imkan wa tarkil makruh wal muharram, kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, in idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Al-Imam Ibnu Qayyim menambahkan, menguatkan penjelasan yang atau ayat yang sebelumnya, bahwasanya jalan menuju Allah disebutkan ada dua jalan. Ada sulukul abrar yang dilalui oleh ashab al-yamin,
Golongan kanan artinya mereka yang melakukan kebaikan-kebaikan dengan menjalankan kewajiban-kewajiban, meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Ini ashabul yamin. Kemudian yang kedua, ada sulukul muqarrabin as-sabiqin. Itu sebenarnya disebutkan di surat Al-Waqiah itu ada. Yaitu mereka yang mendekat kepada Allah, yang ijtihad berlomba-lomba dalam melakukan ketaatan, yaitu dengan melakukan kewajiban, menjalankan kewajiban-kewajiban, kemudian yang mustahab sesuai bihasabil imkan, sesuai dengan yang diupayakan, dan meninggalkan yang makruh, yang muharram, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kemudian disebutkan hadis, jika aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melarang sesuatu, maka cegahlah. Jangan dilakukan, tinggalkan, jauhi. Wa idza amartukum bi amrin, jika aku perintahkan suatu perintah, fa'tu minhu mastata'tum, maka datangilah, laksanakanlah semampu kalian. Sedikit tentang hadis ini. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Idza nahaitukum anhu fajtanibu." Nabi menjelaskan pada hadis ini, jika aku melarang sesuatu, maka tinggalkan, jauhi. Tidak ada tambahan mastata'tum. Tidak ada, semampu kalian tidak ada. Beda dengan perintah, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, maka datangilah, laksanakanlah perintah itu semampu kalian. Dikatakan oleh ahlul ilmi tentang mengapa ketika perintah dikatakan mastata'tum, sedangkan larangan fajtanibu. Karena hakikatnya larangan itu disanggupi oleh manusia. Semua sanggup dan tidak membutuhkan amalan. Tidak membutuhkan suatu perbuatan. La taqrabuz zina. Tidak membutuhkan suatu perbuatan. Intinya tinggalkan, jauhi. Tidak membutuhkan suatu amalan. Dan itu disanggupi oleh manusia untuk meninggalkannya. Ya kecuali yang ghalabat alaihin nafas, kecuali yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Artinya hawa nafsunya telah menguasai dirinya, maka dia akan melakukan, terjatuh kepada kemaksiatan tadi itu. Jadi nahi, larangan, fajtanibu, tidak ada tambahan mastata'tum. Mengapa? Karena hakikatnya tidak membutuhkan amalan perbuatan. Dan hakikatnya larangan itu tidak membutuhkan disanggupi oleh manusia. Sebagian menambahkan larangan-larangan Allah itu dibanding dengan perintah-perintahnya sedikit sekali larangan Allah dibanding dengan perintah-perintah Allah. Adapun perintah-perintah, maka datangilah, laksanakanlah semampu kalian. Nah, di sini ditambahi mastata'tum. Mengapa? Karena mendatangi, melakukan perintah Allah itu membutuhkan al-amal. Nabi ketika mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, apa yang mesti kita lakukan? Ya salat. Mesti kita lakukan salat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Apa yang mesti kita lakukan? Menunaikan zakat, membutuhkan amalan. Makanya ketika amalan, kita membutuhkan amalan, fa'tu minhu mastata'tum,
datangi, lakukan semampunya. Artinya semampu kita diupayakan. Dan kemudian perintah-perintah Allah ini banyak sekali. Kalau kita perhatikan perintah Allah, baik yang meliputi yang wajib dijaga, ataupun yang mustahab, itu amatlah banyak sekali. Sehingga dikatakan di sini mastata'tum. Ini sedikit faedah tentang hadis ini. Wa qala Ibnu Rajab rahimahullah, istikhdaru dzikril akhirati bil qalbi fi jami'il aqwali azizun jiddan wa la yaqdir katsirun minan nasi aw aktsaruhum alaihi. Naam, ada betul sekali apa yang disampaikan ini. Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan senantiasa mengingat akan akhirat dengan hati kita dalam setiap keadaan, itu suatu hal yang langka, yang jarang dijumpai pada seseorang, pada manusia. Maksudnya apa? La yaqdiru katsirun minan nas, tidak sanggup. Kebanyakan manusia tidak sanggup. Kebanyakan manusia tidak sanggup. Fayaktafi minhum bidzikri dzalika ahyanan, maka cukup kita mengingat akhirat itu kadang-kadang, ya, dengan kita ziarah kubur misalnya, atau ya menjenguk yang sakit, atau membaca, atau intinya dengan kita hendaknya mengingat akhirat itu, menjaga untuk mengingat akhirat lah. Wa in waqa'atil ghafla anhu fi halit talabbus bi masalihid dunya al mubaha walakinnal mu'min la yaghda min nafsihi bidzalika bal yalumu nafsahu alaihi wa yuhzinuhu dzalika min nafsihi. Jadi meskipun kadang-kadang terdapat kelalaian ketika al-mukmin sedang melakukan atau sedang interaksi dengan dunia, dengan mencari nafkah atau hal-hal yang mubah dalam dunia ini, namun al-mukmin tidaklah ridho dengan dirinya dan senantiasa mencela dirinya dan sedih ketika lalai akan akhiratnya. Intinya apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwasanya hendaknya kita mengingat pula akan akhirat. An-Nabi SAW dalam sebuah hadis mengingatkan, aksiru min dzikriha dimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat akan penghancur kenikmatan, yang menghancurkan kenikmatan. Apa itu? Kematian. Teman kita yang kemarin bersama kita, kerabat kita, relasi kita, kemana kok sudah tidak ada. Dengan demikian kita akan termotivasi untuk meningkatkan ketaatan. Ini yang diingatkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab. Sehingga apa? Kita bisa menggolongkan diri kita termasuk hamba-hamba Allah yang sabiqun bil khairat biidznillah. Bisa berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah. Wa qala Ibnu Sa'di, al-imanu yashmal aqaid ad-dini wa akhlaqihi wa amalihi adh-dhahira wal batina. Keimanan itu mencakup keyakinan, akhlak, amalan-amalan yang nampak dan amalan-amalan yang batin, yang tidak nampak. Jadi keimanan itu mencakup keyakinan dalam hati, aqaiddin, iman kepada hari akhir, iman kepada kiamat, qada dan qadar, dan yang lainnya, iman kepada Allah, iman kepada Alkitab, iman kepada malaikat, dan banyak. Wa akhlak, perangai, amal, amalan-amalan, ketaatan, sholat,
zakat, atau amalan hati yang tidak nampak, tawakal kepada Allah, khasyah, takut, dan yang lainnya. Kemudian dikatakan wa yatarattab ala dzalika annahu yazid bi ziyadati hadhihi al-awsaf wa tahaqquq biha wa yanqus bi naqsiha. Di sini Al-Imam As-Sa'di menjelaskan bahwasanya tingkatan manusia itu beda-beda dalam hal ini, dan kadang bertambah semakin banyak, kadang semakin tinggi, kadang suatu tempo jatuh atau berkurang keimanan itu. Wa yatarattab ala dzalik yazid bi ziyadati hadhil awsaf. Jadi keimanan itu akan bisa bertambah dengan sifat-sifat yang dilakukan, dengan amalan-amalan yang dilakukan, dan bisa berkurang. Antum bermajelis begini, tanpa terasa seakan-akan Masya Allah sudah, keimanan Masya Allah sudah meningkat. Ketika antum bermajelis, maaf, di warung kopi atau pasti lain yang dibahas. Pasti yang dibahas ya mungkin bola, mungkin banyak gosip, mungkin dosa maksiat, banyak. Nah itulah, kadang keimanan kita meningkat, yazid wa yanqus. Bagaimana iman meningkat? Dengan ketaatan kepada Allah, dengan amalan-amalan as-saleh, dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Wa anan nasa fil imani darajat mutafawitah. Bahwasanya manusia al-mukmin dalam keimanannya itu tingkatan-tingkatannya itu bervariasi. Bihasabi tafawuti hadhil awsaf. Sesuai variasi sifat yang disifati, yang dimilikinya. Ya, kalau dia berkumpul dengan orang soleh, insya Allah akan meningkat keimanannya. Sebaliknya, ketika dia berkumpul dengan teman yang jahat, akan dipengaruhi, akan berkurang keimanannya. Nah, kemudian masih ucapan As-Sa'di, walihada kanu salasu darajat. Kembali kepada ayat yang tadi, surat Fatir ayat 32. Maka manusia itu al-mu'min ada 3 tingkatan, 3 darajat, 3 tingkatan. Sabiquna muqarrabun wa humul ladzina qamu bil wajibati wal mustahabbati wa tarakul muharramati wal makruhati wa fudulil mubahat. Jadi ini tingkatan yang paling tinggi, yang berlomba-lomba dalam melakukan ketaatan kepada Allah, termasuk golongan yang dekat kepada Allah, yang menjalankan kewajiban-kewajiban, menjalankan mustahab yang disunnahkan, meninggalkan yang diharamkan, meninggalkan yang makruh, dan juga meninggalkan hal-hal yang tidak diperlukan, fudul, mubahat, yang mubah, yang tidak dibutuhkan, dia tinggalkan, dijauhi. Wa muqtasidun, kelompok yang kedua adalah yang tengah, yang sedang. Wa humul ladzina qamu bil wajibat wa tarakul muharramat. Mereka ini yang menjalankan kewajiban dan meninggalkan yang diharamkan. Dan yang ketiga, wa dhalimuna li anfusihim wa humul ladzina taraku ba'dal wajibatil iman wa fa'alu ba'dal muharramat. Nah, kelompok yang ketiga yang lalai, yang mendolimi diri mereka, yaitu yang meninggalkan kewajiban keimanan, meninggalkan sholat, tapi dia masih mukmin, meninggalkan zakat, melalaikan kewajiban-kewajiban Allah, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian Sa'di menyampaikan ayat yang tadi, surat Fatir ayat 32. Thumma awrasnal kitab alladhina astafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Taib, ini kesimpulan bab yang ke-6 tentang kelompok manusia al-mu'min, varian manusia, tingkatan manusia
al-mu'min dalam melakukan tazkiyatun nufus. Ada 3 kelompok sebagaimana pada ayat 32 surat Fatir. Fawaid dari bab yang ke-6 ini di sini disebutkan oleh mu'allif ada 10. Dan ini sebagai kesimpulan dari bab yang ke-6 ini. Apa saja kesimpulannya? Yang pertama fawaidnya, faidul ula tazkiyatun nafas ala darajatain wajibah wa mustahabbah. Bahwasanya dalam melakukan tazkiyatun nafas itu ada 2 tingkatan. Tingkatan yang wajib, ada tingkatan yang mustahab. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Tingkatan yang wajib itu dengan menjaga kewajiban yang Allah wajibkan, menjalankan kewajiban-kewajiban Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan maksiat-maksiat Allah. Ini yang wajib. Tingkatan yang wajib. Adapun tingkatan yang mustahab, yaitu yang menjaga, menjalankan kewajiban Allah dan menambah dengan nawafil, dengan yang sunnah-sunnah. Jadi gambarannya misalkan ya, tingkatan yang wajib itu tazkiyatun nafas, melakukan sholat 5 waktu. Tingkatan yang mustahab, melakukan sholat 5 waktu ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Baik itu sunnah rawatibnya, atau mungkin ada sunnat duha, ada witir, ada yang lainnya. Ini ditambahkan. Yang wajib menjaga apa yang diwajibkan, mustahab itu menambah, meningkatkan apa yang sudah dilakukan dari kewajiban ditambah dengan yang mustahab. Yang kedua, al-faedah tsaniyah tafsirul iman. Pengertian al-iman sebagaimana tadi ucapan as-Sa'di, keimanan itu bukan hanya ucapan dengan lisan, mencakup akidah, keyakinan yang ada dalam hati, mencakup amalan hati dan amalan anggota badan, mencakup akhlak. Akhlak termasuk iman. Akhlak perangai termasuk keimanan sebagaimana dikatakan oleh as-Sa'di. Ats-tsalitsah, faedah yang ketiga, tafawutun nas fi darajati tazkiyatin nafs. Dalam melakukan tazkiyatun nafs, al-mu'min bervarian. Ada tingkatan-tingkatannya. Bahwasanya manusia al-mu'min bervarian dalam tingkatan melakukan tazkiyatun nafs. Kemudian yang keempat, ma'rifatu martabatis sabiqin al-muqarrabin. Mengetahui tingkatan yang tinggi atau tingkatan mereka yang dekat atau yang berlomba-lomba dalam melakukan ketaatan, dalam melakukan tazkiyatun nafs. Sebagaimana tadi di ayat Fatir ayat 32. Yang kelima, ma'rifatu martabatil muqtasidin. Wahya wajibatun ala kulli muslimin wa innama yatafadalu fiha al-ibad bihasabil ikhlasi wal ittiba'. Ini penting sekali. Dan mungkin banyak manusia masih golongan yang muqtasid. Mengetahui, mengenali tingkatan muqtasid yang sedang tadi itu, pertengahan. Wahya wajibatun ala kulli muslim. Tingkatan ini adalah tingkatan yang wajib bagi setiap muslim, muslimah. Yaitu apa? Menjalankan kewajiban Allah, menjauhi larangan Allah, tidak menambah. Kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan dilakukan. Larangan yang Allah larang ditinggalkan. Wa inna ma yatafadalu fiha al-ibad. Kemudian dikatakan oleh muallif, dan ini penting sekali, kaitan dengan varian manusia satu sama lain saling berbeda, itu disebabkan karena keikhlasan dan ittiba'an Nabi, mengikuti Nabi SAW. Jadi dalam melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan, kadang satu dengan yang lain tidak sama. Dalam shaf sholat,
satu soft saja, soft awal atau soft yang kedua, kadang tidak sama satu dengan yang lainnya pahala yang Allah sediakan. Padahal berdirinya sama. Yang dilakukan oleh makmum sama. Imam qaim berdiri, dia berdiri. Ruku. Iktidal, sujud sama yang dilakukan. Namun satu dengan yang lainnya dari makmum itu tidaklah sama dalam al-ajr. Apa sebabnya? Keikhlasan. Kadang ada yang sholat betul-betul karena Allah Azza wa Jalla. Kadang sebelahnya sholat karena di belakang ada ustadznya, di belakang ada calon mertuanya, di belakang ada yang melihatnya. Riyaan wa sum'atan. Nah, itu sudah kembali kepada niat nantinya. Nah, ini penting sekali. Yatafadhal fiha al-ibad bihasabil ikhlas wal ittiba'. Keikhlasan dan mutaba'ah. Ini yang penting. Dan ini adalah dasar diterimanya amal. Ada keikhlasan karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Kemudian yang keenam, faedah yang keenam, ma'rifatu hali adh-dhalim bi nafsihi, mengenali keadaan mereka yang lalai, yang mendolimi diri mereka. Yaitu apa tadi? Yang lalai dalam melakukan kewajiban-kewajibannya, lalai dalam sholat 5 waktunya, lalai dalam zakat yang Allah wajibkan atasnya, lalai dalam melakukan puasa Ramadannya, lalai dalam dan melakukan larangan-larangan Allah yang diharamkan. Nah, ini kelompok zalimun li nafsihi. Apabila kita merasa tergolong yang kelompok ini, maka kembali kepada Allah. Inabah, taubah, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. As-sabi'ah, yang ketujuh, al-mu'min la yarda li nafsihi at-takhalluf an darajatil kamal. Al-mu'min hakikat al-mu'min yang hakiki, dia tidak ridha untuk dirinya tergolong mereka yang lalai. Artinya yang tidak sempurna atau tidak mencapai derajat yang tinggi. Itu yang mukmin yang hakiki. Artinya dia berupaya semaksimal mungkin, berlomba melakukan ketaatan-ketaatan untuk mencapai sabiqun bil khairat. Banyak ayat yang mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Berlomba-lombalah segeralah kalian untuk mendapat ampunan Allah. Bagaimana? Dengan melakukan ketaatan-ketaatan, kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Yang ke-8, ahammiyatul ilmi fi tazkiyatin nafsi. Pentingnya ilmu. Nah, lagi-lagi ilmu. Pentingnya ilmu dalam melakukan tazkiyatun nafs. Naam, tazkiyatun nafs dibutuhkan ilmu. Bukan atas, waduh ini enak untuk hati saya atau tenang hati saya, amalan yang tidak dicontohkan. Ilmu penting. Dengan ilmu kita mengetahui dan membedakan yang tuntunan dan yang tontonan. Dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang tuntunan, mana yang tontonan. Namun kadang sekarang ini yang tontonan itu jadi tuntunan. Nasallallahu alaihi wasallam. Tontonan di layar televisi atau tontonan menjadi tuntunan. Oh, ini model rambut pemain bola ini begini atau model ini. Yang tontonan jadi tuntunan. Nasallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang tuntunan dan mana yang tontonan. Jangan sekali-kali yang tontonan dijadikan tuntunan. Yang tuntunan jadikan tontonan. Atas ya, masalah yang ke-9, faedah yang ke-9, al-abdu qad yantaqil min maktabil zalimin li anfusihim ila al-muqtasidin ila maktabatil muqarrabin in hasunat niyatuhu wa sadaqa fi sa'ihi wa qad yanzil an darajatil kamal bihasabi amalih. Hamba manusia al-mukmin qad yantaqil, kadang bisa berpindah. Maksudnya
dari tingkatan yang lalai tadi, yang zalim li nafsihi, bisa meningkat ke muqtasid, bahkan bisa meningkat kepada sabiqun bil khairat. Kalau niatnya itu ikhlas karena Allah dan dia betul-betul berupaya untuk melakukan ketaatan-ketaatan tadi, waqad yanzil, bahkan bisa turun derajatnya bihasab amali, sesuai dengan amalan-amalannya. Nah, ini menunjukkan keimanan itu bertambah dan berkurang, meningkat, kadang melemah, dan itu bisa kita rasakan ketika antum bermajlis, majlis ilmu, majlis ghibah, namimah, waliyadzubillah, beda sekali. Dan yang terakhir, yang ke-10, sa'atul rahmatillah, luasnya karunia Allah, luasnya rahmat Allah azza wa jal. Ini diambil dari keumuman ayat-ayat tadi, bahwasanya rahmat Allah amatlah luas, sebagaimana pada ayat tadi, dzalikal fadlul kabir, dzalika huwa al fadlul kabir. Ini adalah karunia Allah yang teramat besar. Artinya rahmat Allah sediakan bagi mereka, baik zalimun li nafsihi wa muqtasid wa sabiqun bil khairat. Allah sediakan surganya Allah. Allah sediakan surga bagi mereka. Namun beda tingkatan-tingkatannya. Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan mereka termasuk masuk surga, baik zalimun li nafsihi, muqtasid, sabiqun bil khairat, lebih-lebih lagi sabiqun bil khairat, min ahlil jannah insyaallah. Zalimun li nafsihi, muqtasid, masuk surga semuanya. Namun beda tingkatan-tingkatannya. Makanya senantiasa kita isti'anah kepada Allah, berlindung dari jiwa-jiwa yang jahat, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan kita juga memohon kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Dan senantiasa kita ilmu senantiasa kita dibekali dengan ilmu, majelis ilmu, tanya kepada ahli ilmi. Ini yang amat penting di zaman fitnah. Baik, insyaallah kita cukupkan kesempatan ini, dan insyaallah kita lanjutkan di waktu yang lain. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.